Selamat siang. Yang Pak. Siang, Pak. Mei, apa kabar? Kemana kemarin? Iya, Pak. Kemarin saya ke dokter, Pak. Oke, udah sembuh ya? Iya, sudah, Pak. Oke, syukurlah. Baik, kita akan lanjutkan materi kuliah. Saya akan bagikan PowerPoint sebentar. Oke, sudah full screen ya? Oke. Terakhir kita sudah membahas integral untuk fungsi sembarang. Jadi sekarang kita akan membahas dua subbab terakhir dari bab 4 ini, yaitu sifat aditif terhitung dan kekontinuan integral Lebesgue, serta keterintegralan seragam. Nah, keterintegralan aja juga ada keterintegralan seragam ya. Jadi Anda mengenal kekontinuan seragam, apalagi ya keterbatasan seragam, kekonvergenan seragam, keterintegralan juga ada keterintegralan seragam, dan nanti kita akan membahas teorema kekonvergenan Vitali. Oke, pertama kita bahas sifat aditif terhitung dan kekontinuan integral Lebesgue. Jadi ini pendek saja, masing-masing satu pernyataan gitu ya nantinya. Nah, sebagai intronya di sini kita sudah mengenal sifat kelinearan dan kemonotonan integral untuk integral Lebesgue tentunya, yang sebetulnya dimiliki pula atau berlaku pula untuk integral Riemann. Jadi nggak istimewa amat gitu ya sifat kelinearan dan kemonotonan itu. Nah, dalam subbab ini kita akan membahas sifat integral Lebesgue yang tidak dimiliki oleh integral Riemann begitu. Sifat aditif terhitung yang berlaku untuk integral Lebesgue ini berbunyi sebagai berikut, dan Anda bisa sambil berpikir, benar nggak ini tidak berlaku untuk integral Riemann gitu ya. Contohnya sederhana kok gitu ya. Saya bacakan dulu. Teorema ini menyatakan jika F terintegralkan pada E dan EN adalah koleksi terhitung himpunan terukur yang saling lepas dengan gabungan EN sama dengan E, maka integral F pada E sama dengan sigma integral F pada EN gitu ya. Jadi kita punya ini. Nah, tentu saja ini berlaku untuk terhingga himpunan EN juga gitu ya. Dan kalau Anda berpikir tadi bahwa ini tidak berlaku untuk integral Lebesgue, contohnya sederhana kok. Ada yang melintas nggak? Terpikir nggak contohnya? Contohnya fungsi Dirichlet aja gitu ya. E-nya interval 01, S1-nya himpunan bilangan rasional di interval 01, E2-nya himpunan bilangan irasional di interval 01. Ya, integral fungsinya apa? Fungsinya yang fungsi Dirichlet tadi ya. Jadi nanti F-nya sama dengan 1 pada bilangan rasional gitu ya. Jadi seperti itu aja. Kalau ditanya berapa integral Riemann-nya, kalau fungsinya hanya terdefinisi pada bilangan rasional, integral Riemann-nya bagaimana? Berapa? Si F-nya sendiri tidak terintegralkan gitu ya. Gitu. Nah, jadi sifat ini tidak dimiliki oleh integral Riemann. Itu tadi contohnya hanya mendekomposisi E menjadi dua himpunan, apalagi kalau didekomposisi jadi terhitung himpunan ya. Oke, buktinya. Nah, buktinya ini tentu terkait dengan sifat aditif terhitung untuk himpunan ya. Tapi persisnya sebagai berikut. Jadi misal N bilangan asli dan kemudian kita definisikan Fn sama dengan
kita kalikan F dengan fungsi karakteristik pada gabungan EK untuk K dari 1 sampai dengan N. Ya, jadi untuk notasi kita namakan itu XN. Nah, di sini kalau ada pertanyaan silahkan langsung interupsi ya. Di sini nilai mutlak Fn lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak F pada E. Kenapa? Karena si Fn ini hanya bernilai sama dengan F pada gabungan EK. Sementara di luar itu dia akan bernilai 0 gitu ya. Nah, nilai mutlak F tentunya lebih besar daripada atau sama dengan 0. Dan selain itu, Fn juga akan konvergen ke F. Ini titik demi titik pada E. Jadi kalau kita ambil X anggota E, pada suatu saat X itu anggota EK gitu ya, untuk K yang mungkin cukup besar. Nah, pada saat itu Fn akan sama dengan nilai Fx juga gitu ya. Oke, saya kira itu cukup jelas. Jadi menurut apa? Teorema apa yang kita punya sebelumnya? Ya, teorema kekonvergenan apa? Dominan Lebesgue. Konvergenan terbatas, Pak. Teorema kekonvergenan terbatas itu yang pertama banget itu asumsinya F-nya apa gitu ya. Saya kira F-nya terlalu restriktif waktu itu. Ini saya kira terdominasi Lebesgue yang kemarin ya, gitu. Jadi si G-nya itu sama dengan nilai mutlak F. Hipotesisnya dipelajari lagi Farrell ya, jangan salah memakai teorema. Jadi yang paling luas cakupannya ya teorema kekonvergenan terdominasi Lebesgue. Dan ini sudah kita bahas terakhir ya. Ya nggak, Farrell? Ya, Pak, yang terdominasi. Iya, jadi G-nya itu nilai mutlak F di sini. Dan dia sekaligus limitnya gitu ya. Jadi menurut teorema itu maka integral bertukar dengan limit dalam arti seperti ini. Nah, selanjutnya ini belum selesai tentunya. Maaf, mau tanya. Iya. Kalau di teorema kekonvergenan terdominasi Lebesgue itu bukannya harusnya konvergen hampir di mana-mana ya, Pak? Kalau di sini kan apalagi kalau titik demi titik gitu. Oh. Kalau titik demi titik ya otomatis hampir di mana-mana, ya kan? Oh iya. Jadi Oke, ini Pak. hampir di mana-mananya nggak apa namanya? Nggak diabaikan, titik demi titik otomatis lebih kuat gitu. Ya, ini tadi saya kurang E-nya. Begitu. Jadi hampir di mana-mana saja memenuhi apalagi titik demi titik gitu kan ya. Oke, berikutnya karena si EN-nya saling lepas, hipotesisnya kan gitu ya. Saling lepas, maka integral Fn pada E itu sama dengan, nah ini sifat penjumlahan himpunan ya, sama dengan integral F pada EK, K-nya dari 1 sampai dengan N gitu kan. Gitu. Jadi, titik-titik bersambung ke halaman berikutnya. Mudah-mudahan saya sudah menyiapkan halaman kosong. Jadi, diulang integral F pada E yang sama dengan limit integral Fn pada E, N menuju tak terhingga, itu sama dengan limit N menuju tak terhingga, integral Fn-nya tadi adalah sigma dari 1 sampai N, integral Fk ya, integral F, maaf. Integral F pada EK gitu ya. Tadi saya salah, mudah-mudahan nggak salah nulis.
Saya mundur satu slide ke belakang. Ya, betul kan? Integral F pada EK. Tadi nggak salah nulis. Nah, ini kan definisi deret. Definisi deret apa? Deret itu apapun suku-sukunya. Ini apapun itu adalah limit dari jumlah parsial kan gitu ya. Limit dari jumlah parsial. N-nya menuju tak terhingga. Jadi ini kita berhadapan dengan limit jumlah parsial itu dan itulah maknanya deret ya. Udah, itu akhir pembuktian. Oke, mudah-mudahan itu cukup jelas dan Anda bisa cerna kembali, baca kembali langkah demi langkah. Saya akan lanjutkan ke teorema berikutnya yaitu tentang kekontinuan integral. Misal F terintegralkan pada E di sini. Maka kita punya dua pernyataan di sini. Kalau kita punya barisan himpunan EN yang bersifat naik, ini naik ya. Kalau di buku ditulis kata naik, saya agak kesulitan menyelipkan kata naik karena kalimatnya sudah kepanjangan. Maka kita punya integral F pada gabungan EN itu sama dengan limit integral F pada EN. Ya. Nah, ini kenapa disebut kekontinuan? Karena sebetulnya begini. Jadi gabungan EN itu kalau dilihat jumlah parsialnya gitu, maaf, gabungan parsialnya gitu, berhenti sampai mungkin kita pinjam huruf N kapital gitu, berhenti sampai N kapital, maka limitnya adalah gabungan ini gitu ya. Jadi, tapi karena EN naik, maka ini sama aja dengan si EN sendiri yang kemudian membesar gitu ya. Jadi, limit yang merupakan daerah pengintegralannya ini bertukar dengan limit dari nilai integral F pada himpunannya gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi limitnya kayak keluar juga ke depan gitu ya. Nah, itu kekontinuan integral. Demikian juga untuk yang monoton turun gitu ya. Jadi sama saja di sini. Jadi himpunan ini kalau EN-nya sebetulnya mengecil, maka irisan parsial kalau kita boleh menggunakan frase itu akan mengecil-mengecil juga gitu ya. Dan setiap saat hasilnya ya EN dengan indeks yang terbesar gitu ya. Jadi kemudian teorema ini mengatakan bahwa integral pada limit EN itu sama dengan limit dari integral F pada EN. Jadi limitnya lagi-lagi seperti pindah tempat gitu ya. Nah, untuk teorema 21 saya tidak menyiapkan bukti detailnya. Jadi saya persilahkan Anda untuk mempelajari buktinya atau mencoba membuktikan teorema 21 ini. Di buku juga tidak diberikan, seingat saya. Jadi ini latihan dan ada petunjuk yang saya berikan di sini. Gunakan pola pembuktian, pola atau alur pembuktian kekontinuan ukuran. Ingat kita sudah pernah membahas kekontinuan ukuran. Ya yang terkait dengan barisan himpunan yang naik dan barisan himpunan turun itu gitu ya. Oke, itu subbab 4.5. Jadi subbab terpendek dari bab 4 ini. Ada soal tapi nanti saya gabung soalnya dengan soal dari 4.6. Sampai sini saya beri kesempatan kalau ada pertanyaan. Dari saya belum ada, Pak. Oke, terima kasih Feral. Andi oke? Mei oke? Kandinya keluar. Oh, terlempar. Oke. Iya, sepertinya terlempar. Mei oke? Oke, Pak. Baik.
Nah, ini subbab terakhir dan waktu membahas 4.4 saya katakan teorema kekonvergenan terdominasi Lebesgue itu merupakan gong dari bab 4. Terus saya katakan ya mungkin salah satu gong. Apakah ada hasil yang istimewa juga di subbab 45 dan 46. 4.5 barusan sepertinya ya biasa saja sih ya. Di 4.6 ini nanti terakhir kita akan membahas teorema kekonvergenan Vitali. Saya kira ini suatu hasil yang istimewa juga ya, bolehlah disebut gong juga untuk integral Lebesgue ya, yang tidak dimiliki oleh integral Riemann begitu. Nah, kita mulai dengan lemma. Misal E himpunan berukuran terhingga dan delta positif, maka E dapat dinyatakan sebagai koleksi terhingga himpunan dengan masing-masing himpunan berukuran lebih kecil daripada delta. Ini mirip konsep partisi gitu ya. Kalau kita punya interval itu bisa kita partisi. Partisinya terdiri atas interval-interval bagian yang lebarnya kecil gitu ya. Nah, tapi sekarang kita berhadapan dengan himpunan. Jadi ini lebih umum tentunya ya. Nah, pertama kita catat bahwa limit ukuran dari E, ini E-nya berukuran terhingga. Jadi kalau E dikurangi interval min n, ini artinya himpunan titik-titik anggota E, tapi bukan anggota interval min n, n. Mungkin nanti saya butuh sesuatu, jadi ini min n, n-nya yang di kiri tutup, yang di kanan buka aja deh. Kalau di buku tutup dua-duanya sih ya. Saya buat buka supaya nanti dekomposisinya bisa saling lepas. Nanti saya beri ilustrasi ya. Ini pada suatu saat tentu limitnya sama dengan ukuran himpunan kosong gitu. Dan ukuran himpunan kosong sama dengan 0. Bayangannya gini, jadi E-nya entah seperti apa, tetapi min n, n itu makin lama kan makin besar ya. Jadi kalau E-nya berukuran terhingga dan bayangkan berukuran positif lah. Kalau bentar ya, nggak mudah juga ternyata ya. Jadi yang pasti E itu kan E yang beririsan dengan selang itu digabung E yang di luar selang itu kan gitu ya. Ya kan? Nah, jadi ukuran E sama dengan ukuran E yang berada di dalam selang itu. Oke, ditambah ukuran E yang berada di luar selang itu. Oke nggak, Vera? Iya, oke Pak. Oke. Nah, sekarang ukuran E itu katakanlah kurang dari 10 gitu ya. Jadi pada suatu saat ini kan lebarnya membesar terus. Jadi yang diiriskan dengan dia itu mungkin mulai terjaring sedemikian sehingga ukurannya itu sama dengan ukuran E sendiri. Karena ini kalau N menuju tak terhingga, ini kan menuju R kan? Iya Pak, menuju Ya R. kan? Jadi kalau diambil limitnya, yang pertama ini yang diambil limitnya mestilah sama dengan ukuran E kan? Iya Pak, Begitu. ukuran E. Berarti yang ini limitnya haruslah Himpunan kosong. bilangannya aja nilainya. Kalau yang tadi Oh, 0. haruslah 0 gitu ya, dan 0 itu ya sama dengan sama aja dengan ukuran himpunan kosong. Mungkin lebih amannya 0 dulu yang ditulis gitu ya.
Jadi ini konsep hampir di mana-mananya nanti bisa, dan 0 bisa dianggap ukuran himpunan kosong. Bukan berarti si E minus interval itu pada suatu saat sama dengan himpunan kosong. Bukan berarti seperti itu. Oke, saya hapus lagi ya. Ini oret-oretannya. Nah, kalau gambar ini saya masih perlukan. Nah, sekarang bayangkan kita pilih N0 suatu saat ya. N0 ini cukup besar sehingga ukuran E di luar interval min N0, N0 itu kurang dari delta. Jadi bayangkan nih intervalnya adalah interval tersebut. Oke, karena limitnya 0 berarti bisa dipilih suatu indeks N0 sedemikian sehingga ukuran E minus interval min N0, N0 itu lebih kecil daripada delta. Nah, bayangkan kemudian si interval ini kita partisi. Selanjutnya di sini kita partisi interval ini sehingga yang berada di interval itu pada akhirnya sama dengan E yang berada di partisinya itu. Partisinya tadi tidak saya tulis, tapi saya anggap aja ini si I plus 1 gitu ya. Titik-titiknya. Nah, ini alasannya kenapa saya milih ujung kanannya buka. Karena nanti selangnya selang kiri tutup, kanan buka, sambung menyambung. Kebayang ya? Kebayang, Farel? Iya, kebayang, Pak. Dan itu terhingga, bayangkan banyaknya K. Ya. Dengan masing-masing selang itu kita pilih sedemikian sehingga masing-masing panjangnya selang juga kurang dari delta. Jadi di sini E itu terdiri atas E minus selang tersebut, dan itu panjangnya sudah kurang dari delta ya. Gabung, sisanya adalah gabungan dari I1 sampai K E iris yang tadi itu. Gitu. Ini ada kurung lagi. Nah, gitu. Nah, ini udah selesai itu. Kenapa? Karena yang pertama ini yang di luar interval itu sudah kurang dari delta. Yang di dalam itu diuraikan masing-masing begini, kurang dari delta juga. Jadi otomatis ini masing-masing kurang dari delta, ini juga kurang dari delta. Dan ini terhingga buah. Jadi total ada K plus 1 buah gitu ya. Terhingga kan K plus 1 buah. Jelas? Kalau ada pertanyaan? Iya, jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini baru lemma ini. Jadi kalau kita punya himpunan berukuran terhingga, maka himpunan itu dapat dipartisi, kalau kita boleh pakai kata partisi itu ya, menjadi sejumlah terhingga himpunan masing-masing berukuran cukup kecil. Seberapa kecil? Ya tadi dipilih bilangan delta, masing-masing berukuran lebih kecil daripada delta itu gitu ya. Nah, proposisi 23 ini sebetulnya ini sudah mengarah ke teorema kekonvergensian Vitali, tapi ini baru sebagian dari yang Vitali sedang kejar gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat teorema kekonvergensian Vitali itu berbunyi apa.
Oke, proposisi 23 ini berbunyi jika F terukur pada E dan F terintegralkan pada E, maka untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga jika A himpunan bagian dari E terukur dengan ukuran lebih kecil daripada delta, maka integral F pada A lebih kecil daripada epsilon. Ini kan kayak kekontinuan fungsi di suatu titik. Untuk setiap epsilon terdapat delta. Tapi yang sedang kita bicarakan integral gitu ya. Jadi untuk setiap epsilon ada delta sedemikian sehingga integral nilai mutlak F pada himpunan yang berukuran kurang dari delta akan lebih kecil daripada epsilon gitu ya. Paham ya pesannya ya? Jadi integral itu kalau daerah pengintegralannya berukuran kecil, maka nilai integralnya akan berukuran kecil juga gitu kira-kira. Itu tentunya berlaku untuk fungsi yang terukur dan terintegralkan pada E. Oke, kita akan buktikan itu. Sebaliknya, nah ini bolak-balik ternyata. Kaget saya tadi, kenapa bisa ada feedback gitu. Sebaliknya, untuk sebaliknya ini kita hanya memperhatikan kasus di mana ukuran E terhingga. Jadi Anda bisa bertanya nanti kalau ukuran E tak terhingga, sepertinya nggak berlaku nih. Jadi dalam kasus ukuran E terhingga, maka kebalikan dari pernyataan tadi itu berlaku kira-kira gitu. Jadi dalam kasus ukuran E terhingga, jika untuk setiap epsilon terdapat delta positif sedemikian sehingga implikasi di atas berlaku, maka F mestilah terintegralkan pada E. Wow, jadi ini kayak kriteria keterintegralan F pada E ya, begitu ya. Jadi keterintegralan F pada E itu ya harus seperti ini. Oke, untuk buktinya dengan argumen seperti bagaimana kita mendefinisikan integral untuk fungsi sembarang, pada akhirnya yang penting adalah bagaimana kita berurusan dengan integral untuk fungsi yang tak negatif. Jadi kita asumsikan F tak negatif pada E, dan pertama kita buktikan ke kanan terlebih dahulu, misalkan F terintegralkan pada E, dan kemudian kita misalkan epsilon positif. Kita akan mencari delta positif sedemikian sehingga implikasi jika A maka E terukur dan ukuran A kurang dari delta, maka integral nilai mutlak F pada A kurang dari epsilon. Gitu ya. Bagaimana mencari deltanya? Ingat tadi kita punya lema. Tapi sebelum menggunakan lema itu, pertama kita ingat definisi integral ya untuk fungsi sembarang. Jadi menurut definisi ada F epsilon terbatas dengan tumpuan E0 subset dari E sedemikian sehingga ya tumpuan terbatas ya, tumpuan terbatas ini, tumpuan terbatas. Sedemikian sehingga F epsilon itu lebih kecil atau sama dengan F epsilon juga tak negatif pada E, dan integral F pada E dikurangi integral F epsilon pada E itu lebih kecil daripada epsilon per 2 karena si integral F itu supremumnya gitu ya. Dan tentu saja ini lebih besar daripada 0 selisihnya ya. Oke, itu definisi ya. Nah, sekarang kita lihat implikasinya. Kalau A himpunan bagian dari E terukur,
lupakan dulu berapa ukurannya, maka kita tahu integral f pada A dikurangi integral epsilon pada A, sifat linier dipakai sama dengan integral f minus epsilon pada A, dan ini lebih kecil daripada integral f minus epsilon yang dihitung pada E, karena E lebih besar. Dan ini kurang dari epsilon per 2. Oke, sekarang kita mau mencari delta nih. Tapi sebelum itu, F itu terbatas. Jadi kita pilih M positif sehingga si F epsilon ini kurang dari M. Kita perlu batasnya untuk F epsilon itu ya. Dan ini pada E0 gitu ya. Nah, oke, F seperti itu. Jika ini halamannya sudah habis, saya lanjutkan di slide berikutnya. Jika A himpunan bagian dari E terukur, maka integral F pada A itu sama dengan integral F epsilon pada A ditambah epsilon per 2. Ingat tadi selisih integral F dengan integral F epsilon lebih kecil daripada epsilon per 2. Jadi ini bukan sama dengan tapi lebih kecil. Jelek ya. Saya hapus dulu. Ini seharusnya lebih kecil. Dan ini lebih kecil daripada M kali ukuran himpunan A ditambah epsilon per 2. Nah, sekarang saya tahu deltanya harus berapa. Ya. Jadi deltanya harus sama dengan epsilon per 2M tersebut. Gitu ya. Maka jelas di sini integral F pada A akan lebih kecil daripada epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Oke, itu bagian dari kiri ke kanan. Sebaliknya, ini mudah-mudahan masih cukup nih slide-nya. Sebaliknya, kita tahu asumsinya di sini ukuran E terhingga dan implikasinya berlaku tadi. Maaf. Hipotesisnya untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga bla 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 gitu ya implikasinya ini. Saya nggak tulis ya, terlalu sempit ruangnya. Implikasi tadi berlaku nih. Ya. Nah, kita pilih delta 0 positif untuk epsilon sama dengan 1. Boleh kan? Epsilon berapapun ada delta. Nah, kita pilih epsilonnya sama dengan 1 dan kita pilih delta 0 yang memenuhi untuk epsilon sama dengan 1 tersebut. Lalu kita tulis E sebagai E-nya berukuran terhingga. Kita tuliskan sebagai gabungan EK, K dari 1 sampai huruf N kapital di sini dengan ukuran EK masing-masing kurang dari delta 0. Gitu. Maka integral F pada masing-masing EK itu kurang dari 1. Ingat ini untuk epsilon sama dengan 1. Jadi ini kurang dari 1. Dan kalau dihitung jumlahnya, ini akan kurang dari N. Jelas itu? Jelas ya? Masing-masing kurang dari 1. Akibatnya, untuk setiap fungsi H tak negatif dengan tumpuan terhingga, tapi bukan kardinalitas gitu ya. Tumpuan berukuran terhingga gitu ya. Dan nilai H lebih kecil atau sama dengan F pada E
Ini kan definisi integral ya. Maka integral H pada E haruslah lebih kecil daripada, menurut hipotesis, selama himpunannya kecil-kecil, maka nilai integral F pada himpunan kecil itu ada. Ya, jadi ini saya hapus dulu nih. Nah, H pada ini kalau mau dilengkapi, si H-nya sendiri juga diuraikan pada EK gitu. Oke? Jadi kita harus hati-hati, kita belum punya integral F pada E. Tapi kalau integral F pada himpunan kecil, nilainya kurang dari 1 gitu ya. Gitu. Nah, ini kurang dari integral, sigma integral F baru kemudian gitu ya, pada EK. Nah, kalau ini masing-masing kurang dari 1 dan jumlahnya kurang dari N, sebagaimana yang kita punyai di sini. Ya. Jadi ini tidak mengatakan F terintegralkan pada E, tapi terintegralkan pada EK yang ukurannya kecil gitu ya. Gitu. Nah, sekarang definisi integral F itu kan supremum. Ya. Jadi ini ada nilainya. Kalau himpunan yang kita ambil supremumnya tuh semuanya kurang dari N, berarti N adalah batas atas kan. Jadi supremumnya juga akan kurang dari atau sama dengan N. Oke, ketangkap logikanya? Iya Pak, paham Pak. Dan nilai integralnya kurang dari N juga. Mungkin sama lah ya. Oke. Karena supremum. Begitu. Jadi kita harus hati-hati di langkah tadi itu gitu ya. Kalau langsung membandingkan integral H dengan integral F sama aja bohong. Karena kita mau menyimpulkan F itu terintegralkan pada E. Oke. Oke ya. Nah, sekarang keterintegralan seragam. Kita mulai dengan definisi. Suatu keluarga fungsi terukur F keriting, masing-masing fungsi itu terukurnya pada E gitu ya, himpunan E yang sama. Dikatakan terintegralkan seragam pada E apabila untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga untuk setiap F, ini kalimat berkuantornya sadis ya. Untuk setiap terdapat sedemikian sehingga untuk setiap lagi. Lalu implikasi lagi. Jika A himpunan bagian dari E terukur dengan ukuran kurang dari delta, maka ya ini kok seperti yang tadi juga. Betul. Tetapi ini bukan hanya untuk sebuah fungsi. Melainkan kita berbicara untuk setiap fungsi dalam suatu koleksi atau keluarga. Kita pakai kata keluarga di sini. Dan deltanya tuh delta yang sama gitu ya. Bukan delta yang berbeda-beda. Disitulah kata seragam bermakna. Ya. Nah, contohnya kalau G tak negatif dan terintegralkan pada E, maka keluarga fungsi terukur pada E yang didominasi oleh G mestilah terintegralkan seragam. Karena nanti deltanya kita pilih delta yang berlaku untuk G, otomatis delta tersebut akan berlaku untuk setiap F. Oke ya? Nah, untuk keluarga yang terintegralkan seragam itu ada syarat cukup apa tidak gitu ya. Kalau tadi contoh terdominasi. Contoh lainnya
proposisi 24 ini. Ya, proposisi juga memberi kita contoh ya. Kalau, tapi ini keluarganya merupakan keluarga terbilang. Jadi kalau keluarga terhingga. Jadi kalau kita punya keluarga atau koleksi terhingga, fungsi yang terintegralkan pada E, maka keluarga atau koleksi fungsi tersebut pastilah terintegralkan seragam. Buktinya mudah ya. Anda udah baca? Andi udah baca? Mei udah baca? Feral? Mungkin saya tulis kata kuncinya aja di sini ya. Delta yang sama untuk yang berlaku untuk semua FK itu gimana mencarinya? Ini trik yang standar ya. Untuk F1 kan ada delta 1, untuk F2 ada delta 2, untuk Fn terakhir ada delta n. Ya tinggal pilih delta yang terkecil. Ya. Saya kira ini jelas sekali. Oke? Oke dong. Oke dong. Oke ya. Saya nggak menulis lengkap buktinya. Jadi ini kalau mau saya tulis buktinya mudah, petunjuk tinggal pilih delta yang terkecil di antara delta 1, delta 2, delta 3 sampai dengan delta n, di mana masing-masing delta K itu adalah bilangan positif yang memenuhi atau merupakan uraian dari keterintegralan FK pada E gitu ya. Nah, proposisi 25 kok hampir mirip ya dengan yang tadi karena ketika saya klik slide-nya, saya balik lagi. Oke, berubah tuh ya. Proposisi 25 ini menyatakan sebagai berikut. Misal E berukuran terhingga dan barisan Fn terintegralkan seragam pada E. Jika Fn konvergen ke F hampir di mana-mana pada E, maka F terintegralkan pada E. Oke, apa pesan dari proposisi ini? Kalau kita punya barisan fungsi yang terintegralkan pada E, limitnya terintegralkan pada E juga gitu ya. Tapi kalau, bentar. Apa istimewanya proposisi ini dibandingkan dengan sifat sebelumnya ya? Kalau kita punya barisan fungsi yang terintegralkan dan konvergen ke F, maka F-nya juga terintegralkan. Apa ya bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya? Yang sebelumnya nggak perlu pakai seragam juga bisa kok gitu ya. Coba saya berhenti dulu. Anda lihat deh beberapa slide atau beberapa halaman sebelumnya pada buku ya. Saya stop sharing dulu. Saya coba buka file yang lalu-lalu ya. Kita bahas itu di mana ya? Teorema kekonvergenan terdominasi. Oke. Iya. Semuanya kan seperti itu, tetapi hipotesisnya beda-beda ya. Sebentar. Saya akan share materi kuliah kita sebelumnya. Udah tampak ya? Ini kan sama kesimpulan terakhirnya. Jika Fn konvergen ke F hampir di mana-mana pada E, maka F terintegralkan pada E. Dan kesimpulannya lebih lagi, yaitu nilai integral F pada E itu sama dengan nilai limit integral Fn pada E. Jadi integral bertukar dengan limit. Tapi di sini hipotesisnya kan barisan Fn itu terdominasi.
Ya. Nah, lalu ada teorema kekonvergenan terbatas. Oh, itu hipotesisnya. Teorema kekonvergenan terbatas itu hipotesisnya apa? Saya share slide 4.2 yang membahas teorema kekonvergenan terbatas. Hipotesisnya seperti ini. Fn-nya barisan fungsi terukur pada himpunan terukur E dan ukuran E-nya terhingga. Sama tuh ukuran E-nya terhingga ya. Tapi Fn-nya terbatas pada E secara seragam. Oke, saya stop sharing ini. Lalu ada lagi teorema apa? Satu lagi yang diantara terbatas dan terdominasi. Saya akan buka lagi. Oke, saya akan share satu lagi yang membahas teorema kekonvergenan monoton. Itu 4.3. Seperti ini. Barisannya naik, tak negatif dan terukur. Jadi Fn-nya memang konvergen ke F hampir di mana-mana, sama gitu. Tapi asumsi tentang Fn-nya itu berbeda-beda. Terbatas secara seragam, monoton naik, terdominasi oleh suatu fungsi yang terintegralkan gitu ya. Nah, yang terakhir ini itu beda hipotesisnya gitu. Jadi saya tayangkan kembali di sini proposisi 25. Misal F berkurang terhingga dan barisan Fn terintegralkan seragam pada E. Jika Fn konvergen ke F hampir di mana-mana pada E, maka F terintegralkan pada E. Di sini kesimpulannya belum ditambah dengan pertukaran integral dan limit ya. Jadi di sini hanya kesimpulannya F yang merupakan limit dari Fn itu mestilah terintegralkan pada E. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya di hipotesisnya. Jadi yang sebelumnya ada terbatas seragam, kekonvergenannya monoton, ada yang terdominasi oleh suatu fungsi yang terintegralkan. Di sini hipotesisnya adalah keterintegralan seragam. Jadi buktinya gimana? Buktinya pilih delta 0 positif untuk epsilon sama dengan 1 yang memenuhi kriteria keterintegralan seragam. Jadi yang memenuhi keterintegralan seragam kan ada definisinya untuk setiap epsilon terdapat delta gitu ya. Lalu kita tulis E sama dengan gabungan EK. Ini untuk lema pertama yang kita bahas hari ini. Dengan ukuran masing-masing EK kurang dari delta 0 tersebut. Untuk setiap K dari 1 sampai dengan N. Maka untuk N bilangan asli sembarang, integral nilai mutlak Fn pada E ini bisa kita tuliskan sebagai integral, bisa kita tuliskan sebagai jumlah integral nilai mutlak Fn pada EK, K dari 1 sampai N kapital tadi. Dan ini masing-masing kurang dari 1 sukunya, jadi sigmanya kurang dari N gitu ya. Nah, menurut lemma Vatau, jadi di sini lemma Vatau dipakai, integral limit Fn dalam hal ini adalah F, jadi integral nilai mutlak F dibandingkan dengan limit infimum integral nilai mutlak Fn, maka kita punya ketaksamaan ini ya. Dan si integral nilai mutlak Fn pada E tadi kan kurang dari N, jadi ya limit infimumnya mungkinlah sama dengan N. Nah, kalau udah terbatas seperti itu, berarti nilai mutlak F terintegralkan
pada E. Dan keterintegralan nilai mutlak F itu akan berakibat keterintegralan F. Ya, sehingga F juga terintegralkan pada E. Oke? Nah, gongnya adalah teorema kekonvergenan Vitali ini. Seperti tadi, misal E berukuran terhingga dan barisan fungsi Fn terintegralkan seragam pada E. Jika barisan Fn konvergen ke F hampir di mana-mana jika barisan fungsi Fn konvergen ke F hampir di mana-mana pada E, maka F terintegralkan pada E dan integral F bertukar dengan limit. Sebetulnya yang tadi itu udah sampai sini, tapi ini dilanjutkan dan. Kenapa nggak sekaligus ya tadi? Ya yang tadi itu mungkin, ini saya menduga aja, mungkin riwayatnya ya istilahnya bisa dibuktikan oleh siapapun lah begitu ya. Vitali melihat proposisi tadi merasa ada yang kurang kan kalau dibandingkan dengan tiga teorema kekonvergenan sebelumnya. Yang kurang itu adalah pertukaran integral dan limit. Nah, Vitali membuktikan bahwa kesimpulan integral bertukar dengan limit itu sebetulnya diperoleh pula gitu ya, tanpa menambah hipotesis lagi. Jelas ya? Buktinya, pertama, menurut proposisi tadi kita sudah tahu bahwa F terintegralkan pada E ya. Sehingga menurut proposisi yang sudah kita bahas pada kuliah sebelumnya, proposisi 15, F juga mestilah terhingga hampir di mana-mana pada E. Sehingga menurut sifat eksisi, kekonvergenan Fn ke F dapat diasumsikan berlaku titik demi titik dan bernilai real. Akibatnya, integral Fn dikurangi integral F pada E. Kalau dihitung selisihnya, jadi pakai nilai mutlak, ini sama dengan nilai mutlak Fn min F, sifat kelinearan. Kemudian nilai mutlak integral lebih kecil daripada integral nilai mutlak. Kemudian integral pada E dipecah menjadi integral pada E min A ditambah integral pada A. Terlepas dari A-nya apa nanti. Dan yang pertama itu tetap integral pada E min A dari nilai mutlak Fn min F. Yang kedua, kita gunakan ketaksamaan segitiga. Jadi integral nilai mutlak Fn pada A ditambah integral nilai mutlak F pada A. Nah, suku kedua dan suku ketiga itu dapat kita buat sekecil yang kita kehendaki. Jadi saya akan lanjutkan ini pada halaman berikutnya. Jadi diberikan epsilon positif, kita pilih delta positif, sehingga integral nilai mutlak Fn pada A lebih kecil daripada epsilon per 3 untuk A subset E dengan ukuran A-nya lebih kecil daripada delta. Kan gitu, terintegralkan, seragam ya. Dan ini berlaku untuk setiap N. Gitu. Nah, menurut Vattel, integral nilai mutlak F pada A akan lebih kecil daripada epsilon per 3 juga. Ya. Nah, selanjutnya, berdasarkan ini teorema yang sudah kita bahas pada kapan ya?
bab 3 ya, teorema Egorov itu. Iya, sebelum UTS ya, Pak. Sebelum UTS. Itu bab 4 udah atau udah bab 4 ya. Teorema Egorov terdapat himpunan N0 sedemikian sehingga N0-nya di mana? N0-nya tentunya himpunan bagian dari E sedemikian sehingga Fn itu konvergen apa? Seragam ya. Seragam ke F pada E dikurangi E0 gitu ya. Dengan ukuran E0 cukup kecil lah gitu ya. Nah, kita pilih A sama dengan E0. Dalam hal ini ukurannya jadinya kurang dari delta sedemikian sehingga konvergen seragamnya dalam hal ini nilai mutlak Fn min F lebih kecil daripada epsilon per 3 kali ukuran E pada E minus E0 gitu. Saya kira udah terbayang akhirnya. Jadi akibatnya yang kita punyai tadi, nilai mutlak integral Fn pada E dikurangi nilai integral F pada E yang terdiri atas 3 suku tadi. Yang pertama adalah integral nilai mutlak Fn min F. Kemudian yang kedua integral nilai mutlak Fn pada A. Dan yang ketiga nilai mutlak F pada A. Integral nilai mutlak F pada A. Yang kedua dan ketiga sudah lebih kecil daripada epsilon per 3 masing-masing. Tapi yang pertama sekarang. Jadi yang pertama ini kita paksa kurang dari epsilon per 3 juga. Karena nilai mutlak Fn min F kurang dari epsilon per 3 kali ukuran E. Jadi itu konstanta keluar kali ukuran E min A yang kurang dari ukuran E. Ukuran E-nya dicoret jadi epsilon per 3 tambah epsilon per 3 tambah epsilon per 3. Sama dengan epsilon. Begitu. Ada pertanyaan? Selanjutnya di buku ada satu teorema lagi, tapi saya akhir pekan ini banyak rapat, jadi ini tidak sempat saya terjemahkan dengan kata-kata saya, teorema 26 ini. Misalkan E berukuran terhingga dan barisan Hn, barisan fungsi tak negatif yang terintegralkan dan konvergen titik demi titik, hampir di mana-mana pada E ke fungsi H yang sama dengan 0, maka limit Hn sama dengan 0 jika dan hanya jika barisan fungsi Hn itu terintegralkan seragam pada E. Saya kira buktinya Anda pelajari sendiri di sini. Saya hanya copas apa yang ada di buku, tidak saya terjemahkan juga. Kelebihannya daripada teorema tadi di sini, ini menjadi jika dan hanya jika. Jadi kalau satu arah sih udah jelas. Ya, jadi dari kanan ke kiri oke, ini mah jelas. Nah, yang kiri ke kanan itu mulai dari let epsilon positif itu. Oke? Jadi pada akhirnya didapat delta yang berlaku untuk semua. Delta pertama kali disebut di sini ya. Oke, Anda pelajari lagi. Ini
soal latihannya ada beberapa di sini. Saya salin 4. Tentu soal lainnya di buku Anda coba juga. Saya kira soal 1 dan 2 ini terkait dengan sifat aditif terhitung dan kekontinuan integral. Yang ketiga dan keempat terkait dengan keterintegralan seragam dan teorema kekonvergenan Vitali yang barusan kita bahas. Oke, saya berhenti di situ dan kalau ada pertanyaan tentu saya persilahkan. Ada? Nggak ada. Oke, ya sudah. Saya anggap pembahasan barusan bisa diterima dengan baik. Kalaupun ada yang masih perlu Anda pelajari kembali, tapi gagasan dasarnya sudah Anda dapatkan gitu ya. Berikutnya kita akan beranjak ke bab 5 dan kita akan membahas teorema dasar kalkulus untuk integral Lebesgue. Wow, gitu ya. Jadi ada juga ya teorema dasar kalkulus untuk integral Lebesgue. Seperti apa itu? Kita bahas pada kuliah hari Jumat ya. Mungkin nggak langsung juga ketemu teoremanya, tapi kita akan mengarah ke pembahasan teorema dasar kalkulus untuk integral Lebesgue. Oke, sampai jumpa hari Jumat. Terima kasih, Pak. Sama-sama.